Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan memasuki kembali khotbah pembinaan. Khotbah pembinaan. Dan khotbah pembinaan kita adalah tentang pertanyaan-pertanyaan yang sulit yang ditanyakan baik oleh orang Kristen maupun orang non-Kristen. Dan kita sudah membahas beberapa. Misalnya bulan lalu kita membahas pertanyaan tentang mengapa Tuhan yang baik, Tuhan yang Maha Kuasa, mengizinkan begitu banyak penderitaan, begitu banyak kejahatan, begitu banyak sakit penyakit di dunia ini. Dan sebelumnya kita juga sudah membahas tentang bagaimana kita bisa yakin bahwa Tuhan itu ada. Dan hari ini kita akan belajar sebuah topik. Hari ini topik kita adalah mengapa orang Kristen itu menentang aborsi. Di tengah-tengah agama-agama yang ada di dunia, maka agama yang paling keras menentang aborsi itu adalah Kristen. Dan kalau Kristen itu dibedakan dengan Katolik, maka sebetulnya Katoliklah yang paling anti aborsi. Mengapa orang Kristen menentang aborsi? Atau pertanyaan ini diperluas adalah, mengapa orang Kristen menentang aborsi? Mengapa saya tidak dibiarkan untuk mengambil keputusan tentang tubuh saya? Seorang wanita yang akan melakukan aborsi, dia akan mengemukakan pertanyaan ini. Ini tubuh saya. Kenapa saya tidak diizinkan untuk mengambil keputusan atas tubuh saya sendiri? Apakah saya akan mempertahankan janin dalam kandungan saya atau tidak? Mengapa saya tidak dibiarkan? Karena itu ada hak dasar saya. Apakah betul demikian? Bapak Ibu Saudara, ada beberapa statement, ada beberapa realita yang terjadi, Saudara. Hampir 50 juta bayi di Amerika itu dibunuh melalui aborsi selama 40 tahun. Diperkirakan 1,3 juta bayi diaborsi setiap tahunnya di Amerika. Mengerikan jumlahnya, Saudara. Lebih besar daripada jumlah orang Amerika yang mati dalam perang revolusi, perang sivil, perang dunia pertama dan kedua, perang Korea, perang Vietnam, perang Teluk, perang Irak, perang Afghanistan. Di antara semua total tentara Amerika yang mati dalam peperangan, itu jauh lebih besar jumlah orang atau bayi yang diaborsi di Amerika. Itu sebuah realita yang terjadi. Selain fakta demikian, hal yang kedua yang kita lihat adalah prosedur dalam melakukan aborsi. Apa sesungguhnya yang terjadi ketika aborsi itu dilakukan? Ada yang disebut metode yaitu suction aspiration. Caranya adalah penyedotan secara paksa bayi atau janin dalam kandungan. Disedot secara paksa. Itu umum dilakukan. Kedua, disebut prosedur dan disebut sebagai dilation atau kurek. Apa yang dilakukan? Yaitu dikatakan pisau itu dimasukkan ke dalam kandungan, ke dalam rahim, dan bayi itu dipotong menjadi beberapa bagian. Kemudian disedot keluar. Setelah disedot keluar, bagian dari bayi itu disusun kembali supaya bisa ketahuan kalau masih ada bagian organ tubuh yang ketinggalan di dalam rahim. Itu cara yang kedua. Cara yang lain adalah kombinasi, yaitu dengan memasukkan cairan kimia melalui infus, lalu disitulah dikatakan janin di dalam kandungan itu seperti dibakar, kena air raksa atau kimia. Setelah itu baru dikeluarkan dari rahim wanita itu. Tetapi cara yang paling kejam itu ya disebut sebagai dilation and extraction atau dilation and evacuation. Cara ini dilakukan pertama yaitu melalui ultrasound, melalui USG, diketahui posisi janin itu ada di mana, kakinya ada di mana. Kemudian dimasukin itu menjepit, lalu kakinya dijepit, lalu bayi dalam kandungan itu ditarik keluar. Tetapi ketika bayi itu ditarik keluar, tidak seluruh anggota tubuhnya ditarik keluar, kepalanya itu masih tertinggal di dalam. Lalu langkah kedua adalah dimasukkan itu gunting. Lalu apa yang dilakukan? Gunting itu memasuki tempurung ya atau tengkorak
kepala dari bayi atau janin tersebut. Setelah itu dikatakan guntingnya itu dibuka, lalu dimasukkan kateter. Ketika udah dimasukin ke dalam, itu otaknya itu disedot keluar. Ketika dikatakan otaknya disedot keluar, itu tempurung kepala itu menyusut, lalu disedot keluar. Ini adalah cara-cara yang dilakukan di dalam proses aborsi. Saya tidak tahu Bapak Ibu tahu yang mana yang umum dilakukan. Tapi ini adalah cara-cara yang dianggap legal yang dilakukan di seluruh dunia. Dan paling umum di negara-negara barat. Mereka melakukan aborsi dengan cara-cara yang demikian. Sebetulnya saya mau singgung terakhir, tapi saya singgung sekarang. Waktu saya pelayanan di Indonesia ada satu jemaat yang punya anak sudah 2. Karena ekonominya tidak terlalu baik dan dia masih kerja, jadi dia mengatakan kalau dia punya anak ketiga lagi, dia sulit untuk bisa menyambung hidup ekonomi keluarga. Anak harus sekolah, bayar biaya hidup, cicil rumah, segala macam. Akhirnya dia aborsi anak ketiga. Ketika aborsi ya mungkin dia ya lakukan aja lah. Karena dia tahu banyak orang melakukan aborsi di Indonesia. Udah dia aborsi. Tetapi setelah aborsi sekian mungkin setahun atau 8 bulan lebih, dia baca majalah. Majalah yang pernah saya baca, saya pernah singgung di sini. Majalah Femina. Sekarang udah nggak ada. Majalah Femina dia baca. Nah di situ disinggung tentang proses bagaimana bayi bertumbuh. Diuraikan. Hari itu ketika terjadi kehamilan, apa yang terjadi sampai usia 9 bulan. Nah, ketika dia baca itu majalah tentang proses kehamilan sampai melahirkan, dia teringat aborsi yang dia lakukan. Dan itu menjadi sebuah pukulan berat bagi dia. Dia merasa guilty feeling yang sangat parah. Dia jadi tidak berani melihat 2 anaknya. Tidak berani. Nah, kurung diri di kamar dan sebagainya. Butuh waktu setahun lebih untuk melayani dia. Sampai akhirnya dia bisa dipulihkan. Bagaimana kita menjelaskan tentang pengampunan Tuhan. Kalau dia bertobat, itu kesalahan yang dia lakukan. Dan dia dilayani hampir 1 tahun baru dia bisa pulih. Ketika dia pernah melakukan aborsi. Bapak Ibu Saudara, mari kita melihat perkembangan bayi dalam kandungan. Saya hanya menyinggung nggak sampai 9 bulan, itu bisa 1 jam. Cuma 4 bulan, bagaimana dari proses kehamilan sampai usia bayi dalam kandungan usia 4 bulan. Apa yang terjadi? Dikatakan pada hari terjadi kehamilan, dikatakan 46 kromosom di dalam janin itu sudah terbentuk. Yaitu dari pihak laki-laki, dari pihak perempuan itu sudah terbentuk. Dan sebetulnya pada waktu terjadi kehamilan, bayi atau makhluk hidup yang unik, yang diciptakan Tuhan, yang tidak bisa direproduksi dengan cara lain, itu sudah terbentuk. Jadi pada waktu kehamilan sebetulnya kehidupan sudah terjadi di dalam kandungan seorang wanita. Lalu 3 minggu kemudian setelah kehamilan dikatakan jantung dari bayi itu sudah mulai terbentuk. Dan sudah mulai ada detak jantung. Itu pada minggu ketiga. Sudah bisa berdetak, sudah bisa memompa darahnya sendiri. Dan sudah terbentuk, ya istilahnya apa? Tipe darahnya, ya golongan darahnya sudah terbentuk pada minggu ketiga. Kemudian pada minggu kelima, momen di mana umumnya wanita mulai menyadari dan sudah pasti bahwa dia itu hamil. Ya, itu terjadi pada minggu kelima. Mata, lengan, kaki, tangan, semua sudah mulai terbentuk. Pada minggu ke-5. Berikutnya, ya, dikatakan minggu ke-6 setelah kehamilan, maka gelombang otak dalam diri janin itu sudah mulai ada. Jadi bisa dideteksi tentang gelombang otak dari bayi tersebut. Itu sudah bisa dideteksi. Kemudian akhir Februari atau minggu ke-7 masa kehamilan dikatakan bayi itu sudah mulai bisa bergerak, sudah mulai bisa menendang dan sudah bisa berenang di dalam kandungan ibunya.
Lalu akhir Februari, artinya 2 bulan setelah kehamilan, seluruh organ dalam tubuh bayi atau janin itu sudah terbentuk sempurna. Tulang-tulangnya sudah terbentuk juga. Sirik jari itu juga sudah mulai terbentuk. Dan kita tahu setiap manusia memiliki sidik jari yang unik, yang tidak ada yang sama. Dari bayi dalam kandungan, pada waktu dia berusia 2 bulan, sidik jarinya itu sudah terbentuk. Masa kita mengatakan itu bukan manusia? Itu hanya seonggok daging, yang kalau mau dipertahankan, yang kalau tidak mau diaborsi. Sidik jari yang membedakan dia sebagai makhluk yang berbeda dari yang lain, itu sudah terbentuk pada bulan kedua. Lalu dikatakan pada pertengahan Maret, ya, giginya itu sudah mulai terbentuk. Kuku itu juga sudah mulai berkembang. Dan bayi itu sudah mulai bisa bergerak, sudah memutar kepalanya. Bahkan dikatakan dia sudah bisa cemberut di dalam kandungan. Lalu berikutnya, akhir dari Maret, dikatakan bayi atau janin dalam kandungan itu sudah mulai bisa menggenggam sesuatu objek yang di dekatnya. Dia sudah bisa pegang, dia sudah bisa memberikan reaksi. Lalu akhir dari April, dikatakan bayi dalam kandungan sudah mulai bisa mimpi dalam tidurnya. Sudah mulai bisa bermimpi dalam tidurnya. Oke. Apa yang disampaikan ini cuma 4 bulan dari proses kehamilan sampai pertumbuhan bayi itu. Hanya 4 bulan. Tapi dalam 4 bulan ini kita bisa melihat apa? Pertumbuhan yang begitu pesat dari janin yang ada dalam kandungan seorang wanita. Setiap waktu, setiap detik, setiap saat itu bertumbuhnya, berkembangnya begitu pesat dalam kandungan seorang wanita. Oleh karena itu, terhadap pertanyaan, why can't I be left alone to make my own decision about my own body? Kalau ada wanita yang bertanya, mengapa saya dikekang untuk mengambil keputusan sendiri tentang tubuh saya? Apa yang akan saya lakukan tentang tubuh saya? Pertanyaannya enggak sesimpel itu. Kenapa? Karena kita bukan bicara tentang hanya tubuh wanita ini. Tetapi kita juga bicara bahwa ada kehidupan yang lain di dalam kandungannya. Ada kehidupan yang lain. Ada pribadi yang lain. Maka istilahnya kalau orang hamil kita mengatakan dia berbadan 2. Bukan hanya badan dia. Tapi juga ada badan yang lain yang harus dia pertanggungjawabkan. Yang bertumbuh di dalam kandungannya, di dalam perutnya. Jadi pertanyaan nggak sesimpel, ini tubuh saya, mau saya apakan itu hak saya. No. Di dalam tubuhmu ada makhluk yang lain, ada kehidupan yang lain yang engkau harus pertanggungjawabkan. Jadi nggak sesimpel itu untuk melakukan aborsi seharusnya. Tetapi kita melihat realitanya, aborsi itu begitu gampang dilakukan, termasuk di Australia. Dan Bapak Ibu udah tahu, undang-undangnya sudah keluar, bilnya sudah keluar bahwa kalau mau lakukan aborsi sekarang Medicare yang tanggung. Jadi you ke rumah sakit, you katakan you cari dokter ginekolog, lalu you mau aborsi, itu dibayar oleh Medicare. Itu sudah berlaku. Maka akan begitu gampang kalau anak-anak muda yang free sex dan sebagainya, lalu akhirnya hamil, ya gampang aja datang ke rumah sakit. Dan di undang-undang itu dikatakan nggak mesti izin orang tua, karena itu adalah tanggung jawab dari wanita itu. Dia yang akan mengambil keputusan. Tidak sesimpel itu bukan bicara tentang hidup wanita itu, tapi hidup yang lain yang ada di dalam janinnya. Yang saya ceritakan tadi gitu loh. Ketika dia menyadari bahwa ternyata apa yang dia lakukan itu dia sedang melakukan pembunuhan. Dia telah membunuh janin dalam kandungannya. Maka itu membuat dia depresi. Dia merasa tidak layak untuk melihat kedua anaknya. Karena dia telah membunuh adik mereka ketika masih dalam kandungan. Enggak sesimpel itu, saudara. Nah sekarang kita melihat
Apa dasar Alkitab mengapa kita menentang aborsi? Apa yang Alkitab katakan tentang kebenaran ini? Saudara, yang pertama, dikatakan Tuhan menjadikan kita di dalam gambar dan rupanya. Kejadian 1 ayat 26-27 tadi kita sudah baca ya. Bahwa Allah menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Apa maksudnya? Ini tidak berarti bahwa kita mirip Allah secara fisik. Karena Alkitab berkata bahwa Allah itu roh. Ya, Allah itu bukan roh, Allah itu bukan makhluk fisikal. Arti gambar dan rupa Allah adalah sama seperti Allah, kita memiliki apa? Rational capacity. Kita memiliki kapasitas rasio untuk berpikir, memikirkan, mempertimbangkan segala sesuatu. Kemudian kita juga diberikan moral awareness, kesadaran moral, standar moral, kompas moral dalam diri kita. Ketiga, kita juga diberikan Tuhan ability, kemampuan untuk mengambil keputusan berdasarkan apa yang sudah kita pikirkan secara rasional, apa yang kita pertimbangkan secara moral, kemudian kita mengambil keputusan. Itulah manusia. Dan itu tidak dimiliki oleh makhluk yang lain, kecuali manusia. Kita punya rational capacity, kita punya moral awareness, dan kita punya ability untuk mengambil keputusan berdasarkan apa yang sudah kita pertimbangkan, berdasarkan suara hati, kompas rohani, kompas moral dalam hati kita, kemudian kita mengambil keputusan. Itulah artinya kita diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Tuhan. Apa kaitan ayat ini dengan aborsi? Apa kaitan Kejadian 1, 26, 27 dengan aborsi? Bayi yang belum lahir itu juga merupakan gambar dan rupa Allah yang layak untuk mendapatkan perlindungan atau hak hidup, sama seperti seorang wanita yang berjuang untuk melepaskan dirinya dari seorang pemerkosa atau seorang pria mempertahankan dirinya dari seorang perampok. Seorang bayi juga berhak untuk mempertahankan hidupnya di dalam kandungan ibunya. Ini bukan persoalan hak mamanya, hak wanita itu. Tetapi itu juga menyangkut hak dari bayi, janin dalam kandungan wanita tersebut. Karena bayi dalam kandungan itu juga diciptakan sesuai dengan gambar dan rupanya Tuhan. Oke? Para pria atau wanita berhadapan dengan kehamilan yang tadi inginkan. Itu juga dijadikan menurut gambar dan rupa Allah. Berarti apa? Berarti baik bapak maupun ibu itu, mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat keputusan moral mengenai seorang bayi yang belum lahir. Dan itu akan menunjukkan harkat dan martabat mereka sebagai manusia. Di mana keputusan yang mereka ambil akan membayangi mereka seumur hidup. Ini yang seperti yang saya ceritakan tadi. Keputusan yang diambil, aborsi, itu akan membayangi keluarga itu seumur hidup. Kalau pria atau wanita itu punya nurani, ketika mereka melakukan aborsi, maka pasti terbayang peristiwa itu. Apalagi ketika mereka membaca kisah bagaimana bayi dalam kandungannya itu bertumbuh. Pasti ada perasaan guilty feeling yang mendalam. Kalau mereka menyadari mereka pernah melakukan aborsi. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, tidak sesimpel itu. Kedua Saudara, mengapa? Apa dasar Alkitab? Kenapa kita menentang aborsi? Karena dikatakan Tuhan telah mengenal kita sejak dari kandungan. Saya bacakan lagi Mazmur 139. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib yang apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya.
Ada begitu banyak kebenaran yang bisa kita analisa dari beberapa ayat ini. Kata aku itu menunjuk seorang pribadi yang sudah sempurna. Jadi sekalipun bayi dalam kandungan yang kita anggap seperti seonggok daging, belum jadi manusia. Menurut Alkitab itu sudah manusia. Kata aku dipakai itu menunjukkan sebuah identity yang sudah komplit. Selain itu dikatakan seluruh organ tubuh kita itu juga sudah dibentuk oleh Tuhan di dalam kandungan ibu kita. Ketiga, masa hidup kita, masa depan kita itu juga sudah Tuhan rancang di dalam perut ibu kita. Dikatakan apa? Matamu melihat selagi aku bakal anak, dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk. Ini bicara soal apa? Ini bicara soal masa depan dari bayi dalam kandungan itu. Dia akan menjadi seperti apa? Hidupnya akan berapa lama, berapa panjang. Tuhan sudah tetapkan. Jadi ketika orang melakukan aborsi, maka orang sedang menghancurkan sebuah kehidupan yang sudah didesain, dirancang oleh Tuhan. Jadi sekali lagi, aborsi itu bukan sesuatu yang begitu simple, begitu mudah untuk diambil keputusan dan dilakukan. Ketiga, saudara, alasan Alkitab ketiga. Penghukuman Tuhan. Ya, penghukuman Tuhan terhadap aborsi itu secara implisit itu muncul di dalam banyak bagian-bagian dalam Alkitab. Misalnya, saudara, ada yang bertanya, apabila Alkitab benar-benar mengecam aborsi, mengapa tidak terang-terangan menyatakannya? Kenapa di dalam Alkitab enggak ada kalimat bahwa tidak boleh menggugurkan kandungan? Pernah baca ayat itu? Tidak boleh melakukan aborsi. Apakah ada ayat Alkitab yang bunyinya demikian? Enggak ada. Kalau begitu berarti Alkitab tidak secara jelas bicara soal tentang aborsi. Jawabannya adalah praktek yang menghancurkan darah daging sendiri itu begitu asing bagi masyarakat pada waktu Alkitab ditulis. Jadi di dalam zaman perjanjian lama, di antara komunitas bangsa Israel dan bangsa sekitarnya, dan di dalam zaman perjanjian baru, kenapa jarang disinggung tentang aborsi? Karena praktek itu sesuatu yang sangat asing bagi masyarakat waktu itu. Zaman itu orang yang melakukan aborsi. Kenapa? Karena waktu itu sangat menghargai kehidupan. Misalnya, saudara, masyarakat waktu itu memiliki budaya yang mempercayai bahwa anak-anak itu adalah anugerah pemberian dari Tuhan. Jadi mereka menghargai kehidupan dan mereka secara umum tidak melakukan aborsi. Praktek aborsi tidak diketahui pada zaman itu. Kenapa? Karena manusia sangat menghargai kehidupan yang Tuhan beri. Seorang bayi itu sebagai anugerah Tuhan. Bukan untuk dibesarkan, dicintai. Bukan untuk dibinasakan. Itu prinsip yang berlaku. Yang lain, saudara. Saya baca dulu satu bagian Alkitab. Keluaran 21 ayat 22-25 dikatakan demikian. Apabila ada orang berkelahi, ada dua laki-laki berkelahi loh ya. Wanita sih jarang berkelahi lah ya. Yang laki-laki yang berkelahi, oke? Terus seorang dari mereka tertumbuk kepada seorang perempuan yang sedang mengandung. Jadi misalnya ada dua laki-laki berkelahi. Yang satunya istrinya bawa kambuan, dia suaminya dipukulin. Dia juga mau ikut pukul pria itu. Lalu pria yang satunya lagi tidak hati-hati tertumbuk ya. Terpukul wanita itu, dikatakan apa? Apabila ada orang berkelahi, seorang dari mereka tertumbuk kepada seorang perempuan yang sedang mengandung, sehingga keguguran kandungan. Tetapi tidak mendapat kecelakaan yang membawa maut, maka pastilah ia didenda sebanyak yang dikenakan oleh suami perempuan itu kepadanya, dan ia harus membayarnya menurut putusan hakim. Nah, ini ada sedikit miss kalau kita tidak hati-hati. Dikatakan apa? Sehingga keguguran kandungan. Sebetulnya terjemahan aslinya atau bahasa Ibraninya bukan bicara soal keguguran di sini. Bukan bicara soal miscarriage, bukan. Tapi bicara soal itu loh.
apa istilahnya, lahir sebelum waktunya apa namanya? Prematur. Bicara soal prematur gitu loh. Jadi kalau dua orang berkelahi ketumpuk kepada seorang wanita, sehingga wanita itu mengalami lahir prematur, bayinya yang belum waktunya tapi terpaksa dilahirkan, maka yang melakukan kesalahan itu mesti bayar ganti rugi kepada suami itu sesuai dengan keputusan hakim. Tentu uangnya adalah untuk membiayai bayi prematur itu. Oke, ada ganti ruginya. Tidak menimbulkan kehilangan nyawa, tapi menimbulkan lahir prematur. Harus bayar ganti rugi. Nah, tapi berikutnya, ada lagi kalimat berikutnya. Tetapi jika perempuan itu mendapat kecelakaan yang membawa maut, maka engkau harus memberikan nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki, lecur ganti lecur, luka ganti luka, bengkak ganti bengkak. Artinya apa? Tetapi jika perempuan itu mendapatkan kecelakaan, artinya apa? Artinya pertama adalah kalau hal itu menimbulkan kehilangan nyawa, perempuan itu akhirnya mati. Pertama. Kedua, kalau bayi dalam kandungan itu mati, keguguran, mati, maka berlaku hukum apa? Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Artinya apa? Nyawa ganti nyawa. Nangkap prinsipnya? Prinsipnya di sini adalah bayi ketika mati itu hukumnya adalah nyawa ganti nyawa. Karena juga dianggap sebagai kehidupan. Sama seperti ketika mamanya mati. Kalau mamanya mati mungkin bayi dalam kandungan juga akan sulit. Karena zaman dulu itu nggak ada istilahnya apa orang sesar segala macam. Mungkin akan ikut mati. Dua nyawa kehilangan. Atau salah satu nyawa kehilangan, tetap berlaku hukum mata ganti mata, nyawa ganti nyawa. Berarti apa? Berarti dalam Alkitab, kehidupan termasuk kehidupan bayi itu dijamin oleh firman Tuhan. Oke, prinsip terakhir. Penulis Alkitab itu semua percaya bahwa kehidupan itu sudah terjadi di saat kehamilan. Waktu terjadi kehamilan, maka kehidupan itu sudah ada. Buktinya mana? Saudara, tadi kita membaca Mazmur 139 ayat 13 mengatakan, You knit me together in my mother womb. Engkau menenun aku dalam kandungan ibuku. Ayat ini tidak berbicara tentang you knit what was going to become me. Engkau menenun, ya, apa yang kemudian akan menjadi diriku dalam kandungan ibuku. Tidak. Bayi dalam kandungan, janin dalam kandungan itu sudah menjadi individu yang utuh di mata Tuhan. Contoh lain, Lukas 1 ayat 41-42. Peristiwa Yohanes dan bayi Tuhan Yesus. Dikatakan apa? Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring. Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Sekali lagi, bayi dalam kandungan itu sudah dianggap sebagai kehidupan pribadi, individu yang komplit. Alasan yang ketiga, mengapa kita menentang aborsi? Saudara, kalau kita melihat deklarasi dari kemerdekaan Amerika, itu ada satu kalimat yang mengatakan ya bahwa semua orang itu diciptakan sejajar, equal. Setiap orang diberikan oleh penciptanya hak yang tidak bisa diambil atau tidak bisa diabaikan. Dan diantaranya itu adalah hak untuk hidup. Ya, hak untuk memiliki kebebasan. Dan hak untuk mengejar kebahagiaan. Dan pemerintah ada untuk menjamin semua hak itu. Seharusnya ini juga terjadi kepada bayi. Karena bayi dalam kandungan juga punya hak untuk hidup. Tetapi justru negara ini yang paling banyak melakukan aborsi. Hari ini kita hidup dalam dunia yang sangat ironis. Termasuk Australia. Kita adalah sebuah bangsa yang sangat concern dengan apa?
dengan keadilan sosial, dengan kesamaan hak lah, segala macam. Ya, kita memprotek yang lemah, kita memprotek yang disable. Disability itu termasuk Australia termasuk satu negara yang sangat memperhatikan mereka yang disable. Oke? Dan juga orang-orang miskin dipelihara. Tetapi kita mengabaikan bayi yang seharusnya juga memiliki kehidupan hak yang harus dipertahankan. Oke? Kita semua mengakui bahwa adalah hal yang keliru kalau kita menentukan hak seseorang berdasarkan warna kulitnya. Kita percaya semua orang, warna kulit apapun, semua punya hak yang sama. Tetapi kita mengabaikan, ya. Kita mengabaikan hak kehidupan seorang bayi dalam kandungan berdasarkan hak dari ibunya itu, wanita itu. Kalau ibu itu ingin mempertahankan bayi dalam kandungannya, silakan. Kalau dia tidak ingin bayi dalam kandungannya, buang saja. Ironis. Di satu sisi kita memperjuangkan hak hidup orang lain. Tapi di satu sisi kita begitu gampang membuang hak hidup orang yang tidak bisa memprotek dirinya, yaitu bayi dalam kandungan. Banyak orang melakukan lobby, ya, kita memperjuangkan lobby, ya, lakukan demonstrasi untuk memperjuangkan misalnya hak binatang-binatang. Ada binatang tertentu yang kita tahu mempunah, dijaga dengan segala macam upaya dilakukan untuk dipertahankan. Tapi ironinya, begitu mudah orang melakukan aborsi dan tidak ada orang yang menentang hal itu. Itu ironi di negara-negara berkembang, negara-negara barat. Ya. Gerakan-gerakan sosial untuk memperjuangkan kesetaraan, melakukan segala macam cara supaya tidak memperjuangkan, supaya tidak dilakukan cara-cara yang tidak benar atau cara-cara kekerasan. Tapi kita sekali lagi mengabaikan. Ya, ada pribadi tertentu, bayi, janin yang tidak bisa mempertahankan hak hidupnya, yang lemah. Tapi justru orang-orang yang lemah ini kita tidak protek. Sekali lagi itu ironi. Jadi Bapak Ibu Saudara, dari semua informasi yang kita peroleh, baik dari ilmu pengetahuan, dari Alkitab, dan dari hak sipil, kebebasan ataupun kesetaraan, dan sebagainya. Bukankah kita harus menyadari bahwa ada pribadi, ada janin dalam kandungan yang tidak boleh diabaikan, yang juga harus mendapatkan proteksi kita. Roma 5:20 mengatakan, tapi hukum Taurat ditambahkan, supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. True and grace, itu kadang-kadang perlu kita tekankan kepada orang yang sudah melakukan aborsi. Panggilan kita adalah menyatakan kebenaran tentang firman Tuhan yang menghargai kehidupan, termasuk bayi-bayi yang belum lahir. Tetapi pada saat yang sama, kita dipanggil untuk menyatakan kasih karunia Allah bagi mereka yang menyesal dan bertobat dari praktek ini. Kadang setelah ada seminar-seminar tentang mengapa tidak boleh aborsi, ada orang yang akhirnya konseling, ada orang akhirnya mungkin baru pertama kali menyadari bahwa apa mereka lakukan itu salah. Kepada mereka, pertama, kita menyatakan kebenaran bahwa memang Tuhan menentang aborsi, karena aborsi itu pembunuhan. Tetapi kedua, kita harus menyatakan belas kasihan, grace-nya Tuhan. Kalau orang itu menyesali apa yang dia lakukan, dia bertobat dari apa yang dia lakukan, kita harus memberitakan janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Supaya orang itu tidak terus hidup dalam bayangan masa lalu, kesalahan yang dia lakukan. Supaya dia bisa move on untuk bisa menjalani kehidupan jauh lebih baik. Kita harus menyatakan true and grace pada saat yang bersamaan. Itu panggilan gereja. Karena nggak bisa dipungkiri, ada juga keluarga Kristen yang lakukan aborsi. Dan saya tahu di Indonesia banyak, lumayan banyak. Yang melakukan aborsi. Dengan berbagai macam alasannya, saudara. Ada sebuah pertanyaan ditanyakan, dan saya juga sering ditanya, Pak, bagaimana kalau seandainya aborsi harus dilakukan? Kalau tidak, nyawa ibunya itu bisa terancam. Kalau kita ditanya pertanyaan itu, jawaban kita apa?
Kalau aborsi harus dilakukan supaya bisa menyelamatkan nyawa dari sang ibu. Karena kalau dia terus mempertahankan proses kehamilannya ini sampai waktu melahirkan, kemungkinan nyawa ibu bisa terancam waktu melahirkan, waktu proses persalinan. Kalau di saat seperti itu, bolehkah aborsi dilakukan? Menurut Bapak Ibu boleh nggak? Hah? Boleh nggak? Boleh? 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 Ini pertanyaan etis. Ini pertanyaan etis. Boleh nggak? Ya, terus yang untuk pertanyaan ini ada pro dan kontra. Oke, ini pertanyaan ini ada pro dan kontra. Ada yang sepakat, ada yang tidak sepakat. Oke, jadi bagaimana seharusnya? Nah, kalau untuk pertanyaan ini terus terang bukan persoalan pendeta yang jawab, gereja yang jawab, siapa bukan. Pertanyaan ini mesti dijawab oleh pasangan itu sendiri. Tapi sebelumnya harus kasih pengertian. Saya pernah bersama dengan satu pendeta, ini ya di satu GKI lah ya, di Indonesia. Ya, ada kasus demikian. Karena ibunya ini memang setelah hamil, terus terang banyak pasangan di Indonesia sebelum menikah enggak banyak yang check up ke dokter dulu. Nah, terakhir marriage and counseling, artinya konseling pranikah, biasanya kita menyarankan supaya mereka sebelum menikah mesti kedua pihak check up dulu ke dokter. Karena ada penyakit yang bisa menurun ke bayi. Misalnya hepatitis. Kalau ada yang akan menikah, kalau salah satu kena hepatitis, itu ketika mereka punya anak, kemungkinan hepatitis itu turun ke anak. Jadi sebelum punya anak, biasanya diminta supaya disembuhkan dulu hepatitisnya. Itu contoh, ya. Ada penyakit yang lain, dan biasanya kita mengharapkan check up. Nah, tapi di Indonesia itu nggak umum, nggak semua orang melakukannya. Nah, ada pasangan yang sebetulnya ketika udah punya anak, ternyata istrinya itu punya kondisi jantung. Punya kondisi jantung yang parah. Dan itu tidak baik buat kehamilannya. Dan khususnya pada saat dia akan melahirkan, itu akan berat dan akan bisa mengancam nyawa. Nah, oke. Kita kasih tahu secara medis, dokter udah menjelaskan. Kebetulan ada jemaat yang juga jadi dokter kandungan, dia menjelaskan secara medis ke wanita ini. Nah, kita sebagai hamba Tuhan, kita menjelaskan bahwa sebetulnya kenapa aborsi tidak boleh? Kita menjelaskan ini prinsip-prinsipnya. Tapi kita juga mengatakan bahwa sebetulnya kalian sebagai pasangan suami istri juga harus menggumuli secara pribadi di hadapan Tuhan apa keputusan yang harus mereka ambil. Nah, waktu saya lagi cerita-cerita, ibunya ini tanya saya, Pak Kasli, menurut Pak Kasli boleh atau enggak? Nah, ada dua pendeta, kenapa saya yang ditanya? Padahal saya paling muda, ini pendetanya lebih tua. Kenapa saya yang ditanya? Nah, saya waktu itu masih muda, baru ditawis jadi pendeta. Ya, saya juga susah jawabnya. Saya ulang lagi apa yang pendeta tadi jelaskan tentang firman Tuhan. Udahkan. Ya, saya tahu itu Bos sudah menjelaskan. Saya tanya Pak Kasli aja. Pak Kasli kan juga masih muda kan, baru menikah kan, baru punya anak kan. Nah, kalau Pak Kasli ada posisi saya bagaimana? Waduh, ini pribadi. Saya berpikir sebentar, kemudian setelah itu saya jawab. Kalau ini pertanyaan ditanyakan kepada saya dan ini adalah kondisi saya. Pertimbangan saya adalah pertama. Pertimbangan saya adalah pertama. Kalau itu akan mengorbankan nyawa dari pasangan saya, istri saya. Berarti saya, dalam tanda kutip saya waktu itu, saya lebih mengorbankan janin dalam kandungan. Karena saya berpikir, kalau Tuhan izinkan ini peristiwa ini terjadi, Tuhan punya caranya. Istri nggak bisa diganti. Istri nggak bisa diganti. Oke? Tetapi kalau Tuhan izinkan peristiwa ini terjadi dan pada akhirnya harus kehilangan anak ini, saya yakin itu juga bagian dari rencana Tuhan. Karena saya percaya, tadi ayat Mazmur 139 itu mengatakan apa? Engkau telah melihat aku selagi aku bakal anak. Dan dalam kitabmu sudah tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun dari antaranya. Artinya apa? Bayi di dalam kandungan, dia nanti akan hidup berapa tahun. Tuhan sudah tentukan. Jadi kalau dia hanya bisa hidup sekian lama di dalam kandungan ibunya dan harus
tidak ada, kembali ke Tuhan, ya itu ada rencana Tuhan bagi dia. Setelah itu mungkin Tuhan akan kasih anak lain. Oke, waktu itu sesuai dengan pengetahuan saya, hati saya waktu itu, saya jawabnya begitu. Dan ya ternyata terusan akhirnya dia pilih aborsi. Dia pilih aborsi. Karena suaminya mengatakan, iya, saya punya istri cuma satu. Kalau hanya karena proses kehamilan ini dia harus kehilangan nyawanya. Rasanya saya sulit untuk hidup. Karena saya akan merasakan guilty feeling. Saya tahu ketika saya melakukan aborsi itu juga ada guilty feeling. Tetapi itu sebuah dilema sulit yang saya harus ambil. Karena saya nggak bisa mempertahankan dua-duanya. Saya harus pilih salah satu. Dan akhirnya betul, dia terpaksa harus menterminate kehamilannya. Karena kondisi istrinya memang sulit untuk bisa menjalani proses kehamilan sampai yang melahirkan. Tapi sekali lagi, enggak semua orang akan setuju. Jadi ini untuk kita aja, ini saya sharing aja ya. Ini bukan kebenaran. Jadi lain kali pokoknya lakukan sesuai dengan apa yang saya katakan. No. Setiap orang punya, sekali ini namanya keputusan etis. Keputusan etis itu kadang-kadang ada abu-abunya. Nggak bisa kita bicara ini hitam harus begini, ini putih harus begini. Kadang-kadang ada keputusan etis di mana di saat itu kita butuh anugerah Tuhan, hikmat Tuhan untuk menentukan apa yang harus kita lakukan. Karena ternyata ada pasangan yang mengatakan apa? Saya percaya hidup itu ada di tangan Tuhan. Kalau kami harus mati, istri saya harus mati ketika melahirkan, itu rencana Tuhan. Jadi tetap aja tetap jalani dan ternyata betul survive. Baik anak dalam kandungan maupun ibunya tetap survive melalui proses kehamilan. Sekali lagi itu bisa terjadi. Tapi kan dalam hidup ini ada banyak bagian yang kita tidak tahu. Itu Tuhan memberikan kita hikmat tertentu dalam saat tertentu ketika kita harus mengambil keputusan. Ini cuma sharing aja ya. Jangan anggap ini kebenaran loh. Ya, lain kali kalau ada kasus demikian, udah pasti pilih ibunya. Anak itu nomor 2. Bukan, enggak mesti demikian. Sekali lagi, enggak ada jawaban yang pasti terhadap hal ini. Tapi kita sedang bicara soal aborsi yang karena alasan tertentu dengan begitu mudah dilakukan. Bukan karena menyangkut ancaman nyawa. Itu yang kita tentang aborsi. Oke, saya rasa cukup ya. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di dalam sorga, hari ini kembali kami membahas pertanyaan yang sulit yang ditanyakan oleh orang Kristen ataupun non-Kristen. Dan hari ini kami bicara tentang aborsi. Di mana begitu mudahnya aborsi dilakukan di seluruh dunia, termasuk di Australia pada hari ini. Begitu mudahnya orang melakukan aborsi dengan alasan-alasan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Bapa di sorga kami berdoa agar Tuhan tolong supaya lebih banyak kebenaran-kebenaran yang bisa disampaikan dan dijelaskan kepada orang-orang, khususnya generasi muda, supaya mereka tidak begitu mudah untuk melakukan aborsi. Karena ini menyangkut menghilangkan nyawa seseorang, sekalipun itu disebut sebagai bayi atau janin dalam kandungan. Karena di dalam firman Tuhan begitu jelas dinyatakan bahwa sekalipun masih bersifat janin, namun sesungguhnya janin atau bayi tersebut adalah pribadi yang utuh di hadapan Tuhan dan Tuhan punya rencana dan masa depan bagi setiap janin yang ada. Kami berdoa Tuhan agar sungguh-sungguh di tengah-tengah dunia yang berdosa, dunia yang seringkali melakukan segala hal yang sesuai dengan egonya masing-masing. Kami berdoa Tuhan sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, kami tetap boleh memegang teguh akan kebenaran ini Tuhan. Agar sungguh-sungguh kami boleh menjaga kehidupan. Bukan hanya menjaga kehidupan yang manusia-manusia yang ada di sekitar kami. Tapi kami juga melihat janin, bayi dalam kandungan. Yang juga merupakan manusia yang utuh. Yang harus dijaga, dihargai hak hidupnya masing-masing. Tuhan tolong dan Tuhan pimpin. Supaya kami berani untuk bisa menyatakan kebenaran-Mu Tuhan. Meskipun kami hidup di dalam sebuah negara yang sudah melegalkan aborsi. Bahkan dibiayai oleh pemerintah. Kami berdoa agar Tuhan mampukan kami. Berikan kami hikmat ketika kami harus mengambil keputusan yang sulit. Di dalam realita kehidupan ini. Terima kasih Bapa, dengarkan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.